Gua Faisal, ya gua bukan orang kaya, tapi gua akan menjadi orang kaya, belum kaya aja sekarang teman-temannya. Dan video ini akan menjadi saksi atas kesuksesan finansial gua, mungkin di 4 sampai 5 tahun ke depan. Gua bukan berasal dari keluarga orang kaya, ya kan? Gua dari keluarga yang biasa-biasa aja, kita belak-belakan aja. Bokap gua polisi, tapi tunggu dulu. Nyokap gue ibu rumah tangga dan bokap gue tuh polisi, bukan polisi yang pangkatnya spesial, enggak ya kan. Bokap gue cuma bintara biasa yang kalau sekarang di umur beliau sekitar 48 tahun sekarang itu mungkin gaji sekitar 3 kali UMR lah, sedikit di atas itu, dikit lah, 10 jutaan gitu ya kan. Dan untuk seorang, ya kalau zaman sekarang itu nggak begitu banyak ya 10 jutaan itu ya kan, apalagi untuk yang sudah berkeluarga ya kan. Banyak yang nanya kenapa nggak jadi polisi aja ya kan, bukan karena polisi itu nggak bagus ya, tapi emang ya gue nggak tertarik aja. Tujuan dan target hidup gue tuh beda ya. Game gue tuh bukan di sana. Game gue adalah punya uang yang sangat-sangat banyak, dan itu butuh industri yang tepat buat gue. Dan uang ini nantinya mau gue jadikan alat-alat untuk membangun sekolah ya kan, bangun pondok pesantren yang di dalamnya ustadz-ustadznya juga bakal gue training ya kan, bukan cuma fokus ke agama aja, tapi juga paham faktor duniawi, karena duniawi ini juga penting dalam membangun ekonomi umat ya kan. Dan jujur aja setelah 5 tahun berjuang, hasilnya itu hampir nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Ya kelihatan kecil lah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai naik, sudah mulai kelihatan progresnya. Dan itu semua terjadi setelah gue menghilangkan satu sifat yang dari dulu itu memang jadi bawaan gue gitu, yaitu sifat gak enakan. Ini bahaya banget ya kan, harus belajar bilang tidak ya. Latihan bilang tidak ke ajakan tongkrongan yang gak jelas, latihan bilang tidak ke ajakan-ajakan yang buang waktu dan merugikan diri kalian. Karena waktu itu sangat terbatas teman-teman ya, waktu itu mahal banget dan jangan pernah kalian sia-siakan. Dan sebenarnya ya, gue itu bukan baru mulai kerja 5 tahun belakangan, tapi dari SD gue udah jualan, ya kan, jualan tempe bacem, gorengan, jualan mainan bekas, jualan kotak pensil yang B2C itu kan, gue jual ke teman-teman gue sendiri. Gue masuk SMP, gue sebenarnya udah mulai YouTube, ya kan, tapi gue waktu itu nggak ada support dari orang tua, nggak punya modal juga, jadi terpaksa berhenti dan ngerjakan hal lain yang menurut gue waktu itu lebih worth it buat dikerjakan, ya kan. Di pesantren juga gue jualan, tapi itu bukan pas SMA, melainkan pas masa pengabdian, ya kan, 1 tahun setelah lulus. Baru gue bener-bener kerja juga ya kan, gue jualan, gue jadi tukang pangkas, gue pernah kerja di pasar juga, gue pernah jadi ojol juga, macam-macam semua gue jalanin, semua gue perjuangin untuk ngumpulin modal tadi, kapital tadi ya kan. Tapi ada satu hal yang jujur aja cukup membuang waktu gue, dan itu yang paling gue sesali, yaitu gue selalu mengiyakan ajakan nongkrong yang gak jelas dengan alih nambah koneksi. Padahal sebenarnya itu bukan nambah koneksi, kita harus lihat juga nongkrong sama siapa, dengan orang yang berkualitas dan berkompeten tidak, dan juga punya semangat yang sama nggak, jadi harus jelas nongkrong sama siapa, faedahnya apa, gunanya apa, buat apa. Dan alhamdulillah ya kan, semenjak aku hilangkan sifat gak enakan dan bilang tidak ke ajakan-ajakan yang non faedah tadi, dan gue juga bisa fokus secara pikiran dan waktu, sekarang sudah mulai naik. Alhamdulillah gue jadi affiliate di TikTok, bermain di capital market juga ya kan. Alhamdulillah juga sudah mulai kelihatan hasilnya. Sekarang juga gue mulai masuk di YouTube ya kan, gue sharing pengalaman gue, sharing apa yang gue dapat dari mentor-mentor gue dan perjalanan hidup gue. Dan inilah dia salah satu penyakit yang paling berbahaya buat masa depan kalian ya kan, sifat gak enakan. Jangan bilang iya terus padahal itu ngurugin waktu kalian sendiri gitu loh. Mulai belajar bilang tidak ke hal-hal yang jelas-jelas ngabisin waktu dan gak membawa kalian kemana-mana. Apalagi kalau kalian masih miskin ya kan, duit tak seberapa pula ya kan. Gak enakan itu menurut gue sebuah kutukan ya. Sifat gak enakan itu kutukan, karena buat gue yang masih berjuang dan belum punya apa-apa, waktu itu adalah aset yang paling penting, yang paling berharga, bahkan satu-satunya aset yang gue punya. Gue nggak punya modal besar buat mulai bisnis, gue nggak punya koneksi orang dalam, modal gue cuma 24 jam sehari yang gue pegang sekarang. Masalahnya di budaya kita dididik buat nganggap waktu itu seolah-olah gratis. Ada ajakan nongkrong, kumpul-kumpul ya kan, kita ngerasa nggak enak buat nolak. Padahal kalau jujur sama diri sendiri, gue masih miskin men gitu loh. Sebagai orang yang masih di bawah, gue nggak punya kemewahan buat ngebunuh waktu gue ya kan. Gue nggak punya safety net. Kalau gue pakai 4 jam malam ini cuma buat ngobrol yang nggak jelas arahnya, ya kan, nggak ada faedahnya, nggak ngasilin apa-apa, itu artinya gue baru saja ngebuang 4 jam yang seharusnya bisa gue pakai buat ngejar ketertinggalan hidup gue. Kita sering sungkan buat nolak seolah-olah waktu kita itu nggak berharga. Padahal nolak itu bukan soal sombong ya kan, bukan soal ngerasa lebih penting dari orang lain, bukan itu. Ini soal manajemen kelangkaan men ya kan. Waktu gua terbatas dan gua harus pinter-pinter ngebagi waktu gua. Karena kalau waktu gua habis dan hidup gua tetap nggak jadi apa-apa, nggak ada satupun dari mereka yang bakal tanggung jawab atas hidup gua gitu loh. Jadi pilihannya cuma satu, berani bilang tidak sekarang atau terus diam di tempat yang sama selamanya. Lalu ada jebakan networking palsu ya kan. Dulu gue terjebak di pemikir ini, dan mungkin sekarang lu juga ada di posisi yang sama.
Gue dulu mikir kalau gue datang ke setiap undangan, nongkrong, kayak kenal banyak orang, punya akses kemana-mana, ya kan, di mana-mana. Itu artinya gue lagi ngebangun networking. Gue pikir kalau banyak kenalan, ya makin gampang jalan suksesnya ke depannya gitu ya kan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Nongkrong tiap malam tanpa punya value itu bukan networking, itu cuma kumpul-kumpul biasa gitu loh ya kan. Kita tuh harus kumpul-kumpul dengan orang yang berkompeten ya kan. Orang yang yang sudah sukses, punya uang yang banyak, sukses secara finansial. Dan yang pertama ya kita harus paham juga orang yang sudah sukses itu juga nggak mau semata-mata kumpul dengan kita juga ya kan. Orang-orang hebat, orang-orang yang sudah kaya, mereka nggak berteman cuma karena lu baik atau asik diajak ngobrol ya kan. Mereka berteman karena lu berkompeten ya kan. Networking yang sesungguhnya itu adalah pertukaran nilai. Kalau lu sendiri belum punya nilai ya kan, belum punya skill dan belum punya hasil kerja, apa yang mau lu tukar? Lu mungkin punya nomor HP orang-orang hebat misalnya, anggaplah seperti itu kan. Tapi kalau lu nggak punya kompetensi yang bisa mereka hargai, nomor itu cuma angka digital. Mereka nggak akan angkat telepon lu pas lu butuh. Mereka nggak akan angkat pas lu butuh peluang. Karena di mata mereka tuh lu bukan aset tapi beban, ya kan? Berhenti buang waktu dengan alasan cari koneksi, padahal sebenarnya lu lagi malas ngembangin diri, fokus dulu bangun kompetensi lu. Karena saat lu sudah jago, saat lu udah punya value, networking itu bukan lagi lu yang cari mereka, tapi mereka yang cari lu. Ingat baik-baik ya kan, relasi itu datang setelah prestasi dan skill, bukan sebaliknya. Dan selanjutnya ada konsep opportunity cost atau biaya kesempatan ya kan. Sekarang kita masuk ke poin teknisnya. Dalam ekonomi itu ada satu konsep penting yang sering kita abaikan, yaitu opportunity cost. Artinya sederhana, nggak ada yang benar-benar gratis di dunia ini ya, di hidup ini, termasuk waktu. Setiap kali lu bilang yes ke ajakan nongkrong teman-teman selama 3 jam yang isinya cuma ketawa-ketawa, ngobrol nggak jelas, nggak tahu arahnya kemana, lu harus sadar satu hal. Secara otomatis lu bilang no ke progres hidup lu sendiri gitu loh. Lu nggak bisa melakukan 2 hal di waktu yang sama. Sekarang kita hitung ya secara sistematis biar lebih masuk akal. Kalau dalam seminggu lu mengiyakan ajakan nongkrong 3 kali aja gitu kan, 3 kali aja kan, masing-masing 3 jam. Itu artinya lu kehilangan 9 jam per minggu, dalam sebulan tuh 36 jam. Lu tahu nggak apa yang bisa lu dapat 36 jam fokus ya kan? Lu bisa nyelesain satu kursus high income skill dari awal sampai tamat. Lu bisa riset mendalam tentang model bisnis yang mau lu jalanin. Lu bisa belajar capital market, ngulik satu perusahaan ya kan, menganalisa sebuah perusahaan yang bagus itu seperti apa ya kan, dari hulu ke hilir. Lu bisa baca 2-3 buku yang benar-benar bisa ngubah cara berpikir lu tentang uang dan hidup. Masalahnya karena kita masih miskin men, belum punya apa-apa. Kalau lu yang nonton video ini masih miskin, kita sering ngerasa waktu itu murah ya kan. Padahal justru buat orang yang masih di bawah ya kan, 3 jam itu mahal banget. Itu adalah investasi yang lu buang cuma-cuma demi kesenangan sesaat. 3 jam sehari itu sebenarnya udah cukup banget buat investasi ke diri sendiri ya, investasi ke leher ke atas, baca buku, nambah ilmu, nambah pengetahuan. Karena kalau kita masih miskin artinya satu hal, masih bodoh gitu kan. Ingat baik-baik, setiap iya yang lu kasih ke agenda orang lain ya kan, khususnya nongkrong yang nggak jelas, adalah tidak yang lu ucapkan ke impian lu sendiri. Jangan sampai suatu saat nanti ya kan, suatu hari nanti lu sadar dan baru ngerti kalau biaya nongkrong lu selama itu tuh mahal banget. Harganya adalah masa depan lu yang tertunda bertahun-tahun ya kan. Kalau kecuali lu nongkrong sama orang-orang yang berkompeten, lu belajar, lu tukar pikiran, itu beda cerita. Tapi kalau tongkrongannya sampah ya kan, lu nongkrong sama tongkrongan sampah, itu sama aja lu mengorbankan masa depan lu sendiri. Jadi katakan tidak pada tongkrongan-tongkrongan yang nggak jelas, tongkrongan-tongkrongan sampah yang bikin hidup lu nggak maju kemana-mana. Dan jangan jadi people pleaser lah, ya kan? Jangan jadi orang yang sibuk menyenangkan orang lain, tapi mengorbankan diri lu sendiri, ya kan? Ingat satu hal, men, ya kalau lu susah, nggak ada yang benar-benar peduli selain diri lu sendiri. Jadi berhenti jadi people pleaser, mulai peduli sama diri lu sendiri, peduli sama masa depan lu sendiri. Mulai dari sekarang katakan tidak pada tongkrongan-tongkrongan yang nggak jelas, ya kan? Dari awal gue udah bilang, gue belum kaya juga. Gue masih berjuang juga. Tapi ada satu hal yang gue tahu pasti. Gue lebih baik kehilangan banyak teman hari ini daripada kehilangan masa depan gue nanti. Biarlah teman sedikit, nggak apa-apa. Ya kan? Gue nggak mau pas umur gue 30-an, masuk 30-an atau 40-an, gue masih duduk di tempat yang sama. Dengan masalah finansial yang sama. Cuma karena dulu pas umur 20-an gue nggak enakan buat nolak nongkrong. Ya kan? Gue nggak mau bayar rasa sungkan hari ini. Ya kan? Dengan penyelesaian seumur hidup. Mungkin sekarang ada yang bilang gue sombong. Mungkin sekarang ada yang bilang gue berubah. Gak apa-apa. Karena pada akhirnya yang bakal ngebahagiain orang tua gue bukan mereka. Yang bakal ngebahagiain pasangan gue bukan mereka. Dan yang bakal tanggung jawab kalau hidup gue berantakan juga bukan mereka. Cuma gue. Dan bilang itu emang pahit di awal. Emang gak enak di awal ya kan. Tapi itu adalah bentuk self-love paling nyata yang bisa lu lakuin buat masa depan lu sendiri. Gue Faisal, terima kasih udah nonton. Mari kita tabung waktu kita hari ini. Sampai waktunya tiba kita bisa menikmati hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya.